Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam, sehat. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu penjaga yang memang sudah menjaga kurang lebih 13 tahun di jalur Alas Gumitir, kawan-kawan. Nah, ini adalah Alas Gumitir. Tuh, suasananya malam hari sangat gelap gulita banget, kawan-kawan. Ini adalah pintu gerbang masuknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kejadian mistis apa yang pernah dialami oleh teman kita ini, kawan-kawan. Nah, Mas, saya dengan Mas siapa ini? Mas Hadi. Mas Hadi sudah lama ya jaga di jalur Alas Gumitir ini ya. Ini namanya pos apa ini, Mas? Kalau Pos di pantau pos 1 Gumitir. pos pantau pos 1 Gumitir ya. Mas, ini kan ini sudah jam sekitar 21.23. Ada kisah apa yang pernah jenengan alami ketika menjaga di tempat ini, Mas? Ya, kalau itu banyak Mas, sini Mas. Kebanyakan itu mulai jam setengah 11, Setengah 11 malam. setengah 11 sampai jam 12 itu. Kalau udah melewati jam 12 itu sudah aman. Biasanya yang pernah menampakkan ke sampean itu apa, Mas? Kadang ada orang bersurban. Lewat di depan ini? Iya, lewat Jalan kaki? jalan kaki Tiba-tiba hilang. udah. Itu sempat sampean sapa atau gimana, Oh, Mas? enggak Mas, enggak berani. Nggak berani nyapa ya. Enggak berani nyapa. Tapi ketika lewat bulu kuduk merinding sudah. Iya, mesti. Mestinya, aduh. Karena memang di Alas Gumitir ini memang penuh dengan cerita mistis kan, Iya, kalau sejak zaman dulunya. Itu dia, kawan-kawan. Selain dari sosok berjubah itu mungkin ada Ada anak kecil main-main di depan ini. wah. Ini kan posisi sampean kan sendiri Iya, di sini. Berani berarti sampean ya? Ya, udah biasa. Sudah biasa Iya, ya. sudah biasa, terkenal. Nah, itu dia, kawan-kawan. Jadi karena memang si Mas siapa tadi, Mas? Mas Hadi. Mas Hadi sudah puluhan tahun di sini, jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, kawan-kawan. Tapi untuk orang-orang yang kemungkinan baru, wah, merinding juga ya, Mas ya. Nah, tapi tidak mengganggu ya sosok Tidak, itu Mas. ya. Alhamdulillah, Dia tidak hanya mengganggu. sekedar lewat saja Iya, atau apa. betul. Wah, sedikit tentang kalau rumah saya di Merawan sini Iya, ya, betul. itu di Merawan sini, karena memang sudah asli orang sini ya. Asli yang sini. Kalau jam jaganya sampai jam Dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. jam 6 pagi. Iya. Mas, biasanya itu sosok yang menampakkan diri ke sampean itu di malam-malam, di malam apa aja, Mas? Yang sering di malam Jumat. Yang paling sering di malam Jumat ya. Paling sering di malam Jumat. Itu biasanya kalau pas mau dateng atau apa, sampean kerasa sesuatu enggak? Ya, biasanya bulu kuduk merinding dulu Mas. Merinding dulu. Merinding. Kadang ini pintu, kadang diketok. Loh, ini tutup ya? Iya, tutup ini dulu. Oh. Iya. Diketok. Ketok, kayak orang bertamu itu. Waduh. Iya. Wah, ini kalau saya aja nggak bisa bayangkan ya, Mas, kalau malam hari pas diketok ini. Kan menakutkan juga itu, Mas. Ya, kalau orang nggak biasa, sini Iya, betul. Ada kejadian apa lagi, Mas? Kalau dari jalur ini, Mas, di tempat ini sama yang Gumitir. Kafe gitu ya. Terlebih di titik mana kalau kafenya itu? Di kursi raksasa. Kursi raksasa. Iya, betul. Pas di kafenya. Gitu ya. Tapi kan di malam hari saja ya biar menampakkan itu ya. Aja. Wah, keren lah. Soalnya di depan pas di dan jalan Iya? itu kan kuburan tuh. Nah, pas masih ada sana. Oh, kuburan orang dulu apa? Dulu Mas. Orang dulu emang ya. Kuburan dulu. Wah, itu kawan-kawan. Tapi memang ya itulah resikonya ketika kita kerja malam menjaga pos di tempat yang sangat angker ini, hutan yang sangat angker ini, kawan-kawan. Wah, terlebih memang di Alas Gumitir ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu
dan menyimpan banyak sekali misteri. Bahkan di daerah Watu Gudang itu ada yang namanya tempat pembuangan mayat PKI Mas ya, Betul. di daerah Watu Gudang Iya, itu ya. betul. Setelah lewat atau apa makhluk halus yang sampean lakukan itu apa Mas? Ya gimana? Oh, udah biasa Mas. Dan lebih tanggung jawab lagi ya menjaga ya. Tanggung jawab. Ya, ya, ya. Ya itulah kawan-kawan resikonya. Yang namanya kerja bagaimanapun kita harus all out untuk pekerjaan kita gitu. Itu resiko kita jaga di malam hari di tempat-tempat tertentu memang wah keren banget. Mas, katanya informasinya di atas juga ada makam ya? Iya, betul. Dari pos ini berapa Sekitar 100 meter. 100 meter ya? Iya, 100 meter. Ini makamnya siapa ini Mas? Kurang tahu Mas, itu makannya orang dulu. Memang banyak yang kesini. Iya. Informasinya itu makamnya Sayyid ya? Iya, betul. Jadi banyak yang diziarah ke sana? Iya, betul. Biasanya dari Madura. Dari Madura. Satu travel. Biasanya. Itu ziarahnya pas malam? Itu pas siang apa siang? Siang Mas. Oh siang hari ya? Siang hari. Biasanya di hari apa itu Mas? Pas malam Jumat Mas. Biasanya. Oh malam Jumat ya. Tapi selama sama di sini dari makam tersebut tidak mengganggu ya? Apa mungkin yang lewat itu penjaganya makam itu ya? Menurut jenengan? Kayaknya enggak. Soalnya ada yang bersurban Mas. Ya betul. Ya, jadi 100 meter ke atas ini kawan-kawan ada sebuah makam keramat yang berada di tengah alas Gumitir ini kawan-kawan. Banyak yang ziarah ke tempat itu kawan-kawan. Entah dari Madura, satu travel biasanya Mas ya. Satu travel. Dan itu dua travel. Kalau dua travel ya. Wah, ini keren banget ini kawan-kawan. Nanti lah kapan-kapan tak tunjukkan seperti apa keadaan makam keramat itu yang berada di puncak alas Gumitir ini kawan-kawan. Wah ini memang sudah di atas ya Pak, atasnya Gumitir ini ya, paling atas ini sudah. Wah, kawan-kawan petualang Gengsen. Seperti inilah sosok malam hari di pos pantau ini, pos jalur alas Gumitir. Wow, kawan-kawan. Jadi yang disampaikan sama penjaga tadi Mas, sosok itu yang berjubah itu kadang melewati di jalur ini kawan-kawan, dan tiba-tiba hilang di tempat ini, di gerbang ini. Wow, karena memang sangat ekstrim sekali tempatnya kawan-kawan. Tuh, itu pintu gerbangnya. Wow, saya juga agak merinding nih kawan-kawan. Sambil di rokok enggak apa-apa, ini di video YouTube saya enggak masalah. Oh, enggak. Tapi yang dari selama sampean jaga ini yang paling ekstrim tuh yang apa Mas? Selama sampean jaga itu ya yang surban itu Mas. Yang surban. Oke. Sering gitu. Oh, berarti tidak hanya sekali yang surban. Bukan hanya sekali. Apalagi kalau udah malam Jumat. Jumat manis itu sering gitu Mas. Tapi posisi apa gerbang itu ditutup atau dibuka? Tutup. Lewat saja. Lewat. Saya merinding nih. Wow. Amazing. Berani berarti sampean. Udah biasa Mas. Jadi yang memang yang paling ekstrim itu ya sosok berjubah putih itulah kawan-kawan. Nanti biasanya hilangnya sampai di mana Mas? Ya sudah melewati pintu gerbang Mas. Hilang sudah ya. Kadang kalau habis subuh, sebelum subuh itu lewat lagi. Oh balik lagi. Balik lagi. Oh. Tapi enggak nyapa tanda apa Mas? Kita ada cuma lihat gitu Mas. Lihat. Oh lihat ke sampean? Iya. Dari sini apa dari? Dari jalan terus. Tapi kalau dari wajahnya seperti apa Mas? Bersih Mas. Bersih ya? Bersih, bersinar. Menampakkan memang beliau orang soleh mungkin ya? Mungkin. Betul. Dari wajahnya bersinar, bersih. Lah
mungkin dari beberapa pengendara mas, orang-orang yang lewat dari melintas di sini pernah ada cerita enggak mas? kadang sepedanya mati mas. Di mana? Di sini Moro-moro mati? iya orang-orang mati, nyampe 10 menit 15 menit diem dulu, dihidupin lagi, hidup langsung. Tapi dari pengendara itu tidak menceritakan apa-apa mas? Tidak mas. Tidak ya? Enggak, tidak. Mungkin disimpan sendiri mungkin ya? Mungkin. Untuk jenengan sendiri selaku warga dari kampung yang ada di tengah alas Gumitir, kalau kampungnya sendiri pernah mengalami kejadian apa mas? Kalau kampung itu dulu ya mas, Iya. dulu nggih. Itu kalau ada penyakit dulu, Iya. mesti orangnya tidurnya di luar rumah, tidur di luar rumah, Iya. terus Bakar api ya? nggih, bakar api. Itu penyakit apa tuh mas? Olok-olok itu ya? Iya, Oh biasanya dipanggil, nggih. kalau nyaut besoknya meninggal. Betul. Itu sempat kejadian. Sempet dulu mas, tapi alhamdulillah gak sampai kejadian yang kayak orang meninggal. Iya ya, saya juga dengar teman-teman kasus yang kayak orang manggil jangan sampai kita nyaut mas ya. Betul. Itu biasanya di malam hari ya? Malam hari mas. Malam hari. Itu di sekitar tahun berapa mas? Itu sekitar tahun berapa ya, Masih Mas? kecil berarti sampean ya? Iya masih kecil. Iya, iya, iya. Baiklah mas, terima kasih banyak edukasinya, kemudian sedikit berbagi ceritanya. Itu dia kawan-kawan, sedikit cerita tentang penjaga pos yang berada di Alas Gumitir ini. Setiap tayangan ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, karena ini hanya berbagi kisah saja kawan-kawan. Tentunya yang namanya manusia ini berdampingan dengan makhluk tak kasat mata itu, entah itu berupa jin maupun setan. Kita harus mempercayai itu kawan-kawan, karena memang Allah menciptakan jin dan manusia itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang berkenan atas video saya ini, tidak apa-apa, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Yang jelas tujuan video saya ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman. Nah, kayaknya sekian dulu video ini, sampai jumpa lagi ya di video petualangan Kang Zain selanjutnya. Mas, terima kasih banyak videonya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu di sini ya. Mudah-mudahan tetap aman, jenengan diparingi sehat sama keluarga. Amin. Ya, itu dia kawan-kawan.